Halo, nama saya Denisa Galuh Sukartinanti, NIM 1831917. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi dari osiloskop dan signal generator. Jadi, di bagian atas ini merupakan simulasi dari signal generator dan di bagian bawah ini merupakan simulasi dari osiloskop. Pertama, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari signal generator. Pertama, ini adalah waveform select untuk memilih bentuk gelombang yang dihasilkan oleh signal generator ini. Kita bisa menyetnya menjadi sinusoidal seperti ini, atau triangular seperti ini, atau square seperti ini. Lalu di sebelahnya itu ada frekuensi select untuk memilih frekuensi sinyal yang dihasilkan oleh signal generator ini. Pilihannya dari 1 hingga 100.000 Hz. Dan ini bila kita naikkan pilihannya, maka bisa dilihat ini frekuensinya meningkat sehingga terlihat gelombang sinyal ini semakin rapat gitu. Lalu di sini ada frekuensi multiplier, itu digugakan untuk mengalihkan frekuensi yang tadi kita sudah pilih dengan sebuah konstanta. Jadi misalkan kita memilih 1,2, kita akan mengalihkan frekuensi yang tadi sudah kita pilih dengan 1,2. Maka frekuensi sinyal yang dihasilkan oleh signal generator ini menjadi 1,2 dikalikan dengan 10 Hz menjadi 12 Hz. Begitu pula jika kita mengalih 0,8 misalkan. Maka frekuensi sinyal yang dihasilkan oleh signal generator ini menjadi 0,8 dikalikan 10 Hz menjadi 8 Hz. Dan bisa dilihat ini sinyal yang dihasilkan terlihat semakin longgar karena frekuensinya makin kecil dibandingkan tadi ketika 12. Lalu di sini ada DC offset. DC offset ini digunakan untuk menambah sinyal DC ke sinyal AC yang tadi dihasilkan. Misalkan kita tambahkan sinyal DC sebesar 1 volt, maka bisa dilihat ini gelombangnya naik karena ditambahkan sinyal DC besar besaran yang kita pilih. Lalu bila kita turunkan bagian ini, maka terlihat sinyalnya makin turun karena ditambahkan sinyal DC sebesar min 2 volt. Tuh. Lalu di sini ada amplitude untuk mengatur amplitudo sinyal yang dihasilkan. Bila kita perbesar, bisa dilihat amplitudenya makin besar dan bisa makin kecil. Kita kecilkan, bisa dilihat amplitudo sinyal yang dihasilkan itu makin kecil. Lalu kita beralih ke bagian-bagian dari osiloskop. Yang pertama di sini ada vertical post. Itu digunakan untuk mengatur posisi dari ground di sini. Bila kita naikkan, nanti groundnya akan naik dan gelombangnya juga naik. Sinyal di sini terlihat naik juga. Kalau kita turunkan, maka groundnya turun dan gelombangnya terlihat turun juga. Lalu di sini ada horizontal post. Itu digunakan untuk mengatur atau menggeser-geser posisi dari trigger di sini, kanan atau ke kiri. Ini berdasarkan kita mau memilih atau mau men-trigger atau mau menangkap nilai itu di waktu yang berapa. Mengenai posisi trigger. Lalu di sini ada volts per diff dan time per diff. Ini digunakan untuk mengatur resolusi dari tampilan layar dari osiloskop ini atau mengatur skala-skalanya ini. Volts per diff ini digunakan untuk mengatur skala tegangan. Yaitu digunakan untuk mengatur dalam satu garis horizontal ini merepresentasikan tegangan berapa volt. Jadi kalau misalkan ini pengaturannya kita pilih 2 volt per diff, maka setiap satu bagian, satu division atau satu garis horizontal ini merepresentasikan tegangan sebesar 2 volt.
di sini sinyal kita terdiri dari 2 division, maka karena 1 division itu 2 volt, maka ini sinyal kita amplitudenya 4 volt, sesuai dengan amplitude yang tadi sudah kita atur. Kalau kita besarkan, maka jadi satu garis horizontal, jadi merepresentasikan nilai tegangan sebesar 5 volt. Maka karena tadi kita amplitudenya cuma 4 volt, maka ini tidak mencapai garis horizontal pertama. Itu garis horizontal di atas sumbu 0 ini yang di sini. Lalu untuk time per diff itu untuk mengatur dalam satu bagian vertikal ini merepresentasikan berapa waktu. Jadi mengatur resolusi dari sumbu waktu ini. Kalau kita pilih ini 20 milisecond, maka dalam satu division ini merepresentasikan waktu sebesar 20 milisecond. Apabila kita kecilkan, ini gelombang terlihat semakin renggang. Karena dalam satu division ini hanya merepresentasikan waktu 10 milisecond. Dan apabila kita perbesar, ini gelombangnya terlihat makin rapat kan, karena gara-gara ini setiap satu divisi vertikal ini merepresentasikan waktu sebesar 0,1 second. Jadi dalam jarak itu sudah terjadi berapa sinyal itu makin banyak sehingga lihat tampilannya semakin rapat. Lalu di sini ada trigger. Nah, trigger itu berfungsi untuk mengambil nilai voltase dari sinyal itu pada suatu waktu tertentu. Di sini ada pilihan trigger level untuk kita memilih kita ingin mengambil tegangan sebesar berapa volt. Apabila kita naikkan, maka osiloskop ini berusaha menangkap atau mengambil nilai tegangan sebesar sekian volt yang ditunjukkan oleh garis biru ini. Nah, karena gelombang kita, sinyal kita ini tidak mencapai tegangan tersebut karena tadi amplitudenya 4, maka osiloskop ini tidak mengambil nilai sehingga terlihat ini gelombangnya atau sinyalnya itu bergerak. Kalau kita turunkan, maka kita mengambil nilai sebesar misalnya di sini 2 volt, maka ini gelombangnya di sini tampilannya seperti diam karena dia sedang mengambil nilai, menangkap nilai itu. Lalu di sini ada trigger edge, itu untuk kita memilih rising atau falling. Misalkan di sini kita memilihnya falling, maka bisa dilihat ini trigger mengambil nilai di posisi ini, di mana itu merupakan peralihan dari high ke low sehingga falling sesuai dengan pengaturan tadi. Kalau kita pilih ke rising, maka osiloskop ini mengambil nilai di sini, di mana itu peralihan dari low ke high, sehingga itu rising sesuai dengan apa yang tadi sudah kita pilih. Nah, sekarang misalkan kita ingin menganalisis sinyal dengan frekuensi yang lebih besar, misalkan dalam orde 10.000 Hz. Di sini lalu karena kita tadi mengeset pilihannya frekuensi multipliernya ke 0,8, maka jadi frekuensi output dari sinyal generator ini adalah 0,8 dikali 10.000 Hz menjadi 8.000 Hz dengan bentuk gelombang sinusoidal. Tapi seperti yang kita lihat di layar osiloskop ini kan tidak jelas. Ini terlalu rapat. Maka bagaimana cara kita bisa melakukan menganalisisnya dengan baik? Itu kita turunkan, kita ubah time per diff-nya. Bahkan kita turunkan sampai mendapat pembacaan yang baik, yang tidak terlalu rapat. Ini kita settingannya pada time per diff-nya menunjukkan 0,1 milisecond per satu divisi vertikal ini.
Lalu misalkan kita ingin menganalisis sinyal dengan frekuensi yang lebih tinggi lagi dalam orde 100.000 Hz dan waveform-nya triangular. Lalu ini kalau misalkan kita dalam ini, frekuensi multipliernya itu menunjukkan misalkan kita ubah menjadi 0,6. Jadi, output dari signal generator ini adalah sebuah sinyal dengan frekuensi 0,6 dikalikan 100.000 Hz menjadi 60.000 Hz dan bentuk gelombangnya triangular. Tapi seperti yang kita lihat di layar osiloskop ini, sinyalnya tidak terbaca dengan baik, dia terlalu rapat. Kalau kita ubah set time per division-nya, ini sudah tidak bisa lebih kecil lagi. Dan jika kita besarkan, tentunya akan semakin rapat sinyalnya terlihat. Kalau kita ubah voltage per division-nya, tentunya tidak mempengaruhi karena ini sama saja terlihat terlalu rapat dan voltage per division ini hanya mempengaruhi pembacaan tegangannya dalam sumbu Y-nya begitu, sumbu Y dari osiloskop ini. Sehingga caranya bagaimana agar kita dapat melakukan pembacaan ini dengan baik adalah dengan mensiasatinya dengan menurunkan frekuensi multipliernya, jadi lebih kecilkan lagi. Nah, di sini ini sudah dijelaskan pembacaan yang baik ketika frekuensi multipliernya di-set menuju ke sekitar 0,1 sehingga output frekuensinya menjadi 0,1 dikalikan 100.000 Hz menjadi 10.000 Hz dan waveform-nya berbentuk triangular. Lalu misalkan kita ingin menganalisis sinyal dengan frekuensi yang kecil dalam skalanya 1 Hz dan kita kalikan dengan 0,4 dan bentuknya square, sehingga output dari signal generator ini berupa sinyal dengan frekuensi 0,4 dikali 1 Hz menjadi 0,4 Hz dan waveform-nya itu berbentuk square. Tapi di sini kan terlihat ini tidak bisa dibaca dengan baik, maka kita ubah settingan time per diff dan voltage per diff-nya. Misalkan kita besarkan time per diff-nya, sudah mulai terbaca dengan baik. Nah, di sini ini sudah terbaca dengan baik. Ini settingan di osiloskopnya ini terletak pada time per diff-nya sebesar 1 second per division. Dan voltage per divisionnya menunjukkan 2 volt per division. Jadi setiap satu bagian vertikal ini merepresentasikan waktu sebesar 1 detik atau second, dan setiap satu bagian horizontal ini merepresentasikan tegangan sebesar 2 volt. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih.